Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Bahkan melalui firman Tuhan kita akan dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat yang ke-38. Saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, masuk bulan Desember, ya kita tentu sudah bersiap untuk mengadakan perayaan Natal. Ya, di balik sebuah acara Natal ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Di balik kelahiran Yesus Kristus ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Di antaranya ada Yusuf dan juga tentunya Maria. Nah, satu hari Maria ini datangi malaikat Tuhan. Pesan dari Tuhan adalah bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan hendaklah ia menamakan dia Immanuel dan seterusnya. Pasalnya kurang lebih seperti itu. Walaupun Maria sempat bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Ya, padahal dia belum menikah. Lalu malaikat itu mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Maria mengatakan apa? Sesungguhnya aku dihamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan malaikat ini adalah perkataan yang disampaikan atau pesan yang dari Tuhan. Jadi, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Yang dengan istilah lain seperti itu. Ada banyak di antara kita seringkali menuntut bukan kehendak Tuhan yang diizinkan terjadi, bukan minta kehendak Tuhan saja yang jadi, tetapi kehendakku, manusia. Ya, aku pengennya ya seperti ini, mauku, ya. Aku maunya seperti ini, keinginanku seperti ini. Nah, coba belajar dari seorang Maria yang menerima tanggung jawab yang tidak mudah. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Maria ini belum menikah waktu itu. Dan ketika mendapatkan pesan itu juga sangat mengerikan. Mungkin ada pertanyaan juga bagaimana dengan Yusuf. Apakah Yusuf nanti mau menerima? Mungkin Maria juga banyak pikiran yang macam-macam. Kita nggak tahu. Tapi intinya statement Maria ini luar biasa. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Jadi padaku seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau kita berdoa seringkali minta ya supaya kehendak kita yang jadi. Nah, padahal seharusnya kita belajar dari Maria ini. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajari kita, ya nanti di kitab Matius 6 itu ya. Coba lihat aja deh ya supaya lebih jelas. Matius 6 ayat 10, ini saya ambil sepotong ya, satu ayat. Saya bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang diminta oleh kita atau yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya, adalah supaya kerajaanmu dan kehendakmu besar Tuhan ya, yang jadi di bumi ini seperti di surga.
Jadi bukan kehendakku, keinginanku, kemauanku. Nah, padahal seringkali kita berdoa kuku semua. Ayo belajar kita berdoa, ya. Jadi minta supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Wah, ini sikap hati seorang hamba yang luar biasa. Seperti Maria ini. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, coba kalau kita bisa berdoa seperti Maria ini. Ketika kita mengalami kondisi ya sedang banyak hal, banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak keinginan. Beranikah kita berkata, aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Wah, itu kalau bisa luar biasa. Nah, tapi kita memang harus demikian. Ya, jadi mesti belajar untuk tidak memaksakan keinginan kita sendiri, tetapi belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang berdoanya menurut kehendak Tuhan, pasti banyak perkara-perkara ajaib, hal-hal yang dahsyat akan terjadi atas hidupnya. Ya, jadi tidak doa yang mengancam, doa yang memaksa Tuhan, tetapi justru doa yang menghadirkan kuasa Allah dan kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Ya, jadi Maria pun mengatakan itu, lalu setelah malaikat itu pergi dan seterusnya kisahnya kita tahu, akhirnya Maria mengandung, melahirkan juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan seterusnya. Ya, kisahnya luar biasa. Tetapi bermula dari seorang Maria yang mau merendahkan diri, yang mau supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Ya, dan Tuhan Yesus pun selalu mengajarkan untuk kita tidak egois. Ya, jadi dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, ya, supaya kerajaan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan pasti baik bagi kita, sekalipun belum tentu enak. Ya, Maria mengalami itu, tetapi itu pasti baik. Dan apa yang direncanakan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, itu pasti dahsyat dan luar biasa. Kalau kita berdoa seperti itu, jadi kehendak-Mu atas hidupku ya Tuhan, pasti akan luar biasa hidup kita. Karena Tuhan akan pakai kita menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar di seorang Maria yang ketika menerima mandat Tuhan, menerima tanggung jawab yang tidak mudah. Tetapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataan-Mu. Jadilah padaku seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ini pelajaran buat setiap kami. Supaya kami pun juga mau berkata saat ini. Kami menyatakan Tuhan, jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Karena kami tahu kehendak Tuhan pasti baik, kehendak Tuhan pasti mulia, kehendak Tuhan pasti luar biasa. Mari Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun kami untuk kami hidup menurut kehendak-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.